Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Stay tuned with me, Wiswatun Hasanah. Setelah personal letter, di video kali ini kita akan belajar mengenai procedure text. Tahukah kalian bahwa di keseharian kita sering loh membaca prosedur teks? Dalam kemasan mie misalnya, di situ tertera cooking instruction, yakni langkah-langkah untuk memasak mie. Atau pada saat kita membeli perlengkapan elektronik baru, di dalamnya pasti ada manual cara pengoperasiannya. Itu adalah salah satu contoh prosedur teks. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini akan membahas lebih dalam apa itu prosedur teks, fungsi sosial, struktur teks, dan ciri-ciri kebahasaannya. Di akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi teks, menyusun dan mengomunikasikannya dengan baik dan benar melalui video prosedural. Procedure text is a text which explain about how to operate or make something. Prosedur teks adalah suatu teks yang menjelaskan cara untuk mengoperasikan atau membuat sesuatu. The social function is to describe how something is completely done through sequence of series. Adapun tujuannya yaitu untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan secara lengkap melalui urutan langkah-langkah. The generic structure of the text adalah struktur umum dari prosedur teks yang antara lain the first, goal or title. Ada tujuan teks yang biasanya tergambarkan dalam judulnya. The second, materials or ingredients and tools. Ada bahan-bahan dan alat yang diperlukan. And the third, ada steps, yaitu urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. The characteristic of the text, yaitu ciri-ciri yang bisa kita temukan dalam prosedur teks. Yang pertama, use simple present tense. Mengapa menggunakan simple present tense? Karena dalam prosedur teks terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai pembuatan atau pengoperasian sesuatu. Cirinya menggunakan verb one. Ingat penggunaannya untuk membentuk kalimat positif, subjek berupa she, he, it, atau orang ketiga tunggal menggunakan verb one dengan tambahan s atau es lalu diikuti dengan objek. Untuk subjek berupa orang pertama dan orang kedua, baik tunggal maupun jamak, I, we, you, they, menggunakan verb one tanpa tambahan s atau is lalu diikuti dengan objek. Ciri yang kedua, dominant imperative sentences. Kata kerjanya kebanyakan menggunakan kata perintah yang bertujuan memberi petunjuk. Ciri kalimat imperatif yaitu subjek tidak perlu ditulis karena sudah dianggap jelas, yaitu berupa you. Pada bagian awal kalimat menggunakan bare infinitive, yaitu kata kerja yang tanpa tambahan apapun. For example, boil the noodles in 400 cc of boiling water for 3 minutes. Ciri yang ketiga, use temporal conjunction, menggunakan kata hubung yang menyatakan waktu. For example, first, second, for 3 minutes, next, then, finally, and etc. The example of the text. Coba kita identifikasi generic structure-nya. Dari judulnya, kita temukan goal atau tujuan teks, yaitu how to cook fried noodles, yang artinya cara memasak mie goreng. Ada ingredients and tools, yakni bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam memasak mie. Lalu diikuti dengan steps atau langkah-langkah dalam memasak. Di situ ditemukan ciri-ciri kebahasaannya, di antaranya menggunakan simple present tense, menggunakan kalimat perintah atau instruksi, dan menggunakan kata hubung waktu. Ada kata first, for 3 minutes, second, third, after that, dan finally. Demikian mengenai procedure text. Cukup mudah bukan? Kalian bisa mencoba menyusun teks prosedur sesuai dengan jurusan kalian dan mengomunikasikannya dalam video prosedural. Coba cek deskripsi dalam video ini.
ada beberapa contoh link video procedure text karya teman-teman kalian. Mereka bisa, dan kalian pasti bisa. Always keep your spirit. A success needs struggle, doesn't it? That's all the lesson today. If you have some questions, just write your comment. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.